pekerjaan Roh Kudus. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-31. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-31 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa awal daripada pengajaran kekristenan adalah pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Meskipun Kristen sendiri belum disebut pada saat itu, baru ketika murid-murid Tuhan ada di Antioquia, sekarang itu ada di sekitar wilayah Suriah, dan satu wilayah Suriah atau Syria yang lagi perang sekarang ini, itu adalah satu tempat di mana mayoritas orang Yahudi, orang-orang Kristen diaspora ada di sana. Dan mereka adalah orang-orang yang sampai hari ini taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan di Antioquia lah murid-murid daripada Tuhan atau murid-murid daripada rasul-rasul disebut sebagai Kristen. Mengapa mereka disebut Kristen? Karena mereka mempunyai pola dan gaya hidup seperti halnya gaya hidup yang diajarkan oleh Kristus dan diteladankan oleh Kristus. Nah, di dalam pembacaan kita melihat bagaimana peranan daripada Roh Kudus untuk membuat jemaat itu menjadi besar. Ya, kita tahu setelah Tuhan Yesus naik ke Bukit Zaitun, kurang lebih kalau dari tembok Yerusalem ya sekitar kurang lebih 5 kilo sampai 10 kilo kira-kira. Nah, ketika murid-murid ada di sana, itu lebih kurang yang mengikuti Tuhan sampai Tuhan Yesus naik ke surga itu sekitar 70 orang. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan supaya mereka berada di loteng Yerusalem untuk berdoa dan untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, jumlah mereka menjadi 120 orang. Dan dari 120 orang inilah menyebar sampai ke seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa daripada loteng Yerusalem adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Dalam waktu 3,5 tahun, Yesus hanya mendidik 12 orang, yaitu murid-muridnya, untuk menjadi cikal bakal daripada gereja. Tetapi setelah peristiwa loteng Yerusalem, 120 orang kepenuhan Roh Kudus, khotbah Petrus yang pertama setelah kepenuhan Roh Kudus, 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Artinya setiap kali ada kesempatan setelah murid-murid mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, pelipat gandaan jemaat Tuhan itu semakin besar, semakin banyak. Dan itu menunjukkan bukan karya daripada seorang manusia, tetapi ada karya Roh Kudus di dalam pekerjaan itu. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadari bersama, antara yang diucapkan oleh rasul-rasul dan yang bekerja di hadapan para pendengar adalah satu hal yang sinkron, satu hal yang bekerja bersama-sama. Ya, khotbah daripada Petrus tidak akan membawa 3.000 orang percaya kalau di dalamnya tidak ada kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus itu yang membuat khotbah dari Petrus dipahami, dimengerti sebagai sesuatu hal yang luar biasa, sebagai sesuatu hal di mana orang merasa butuh, orang merasa berdosa, orang merasa perlu Tuhan ketika mereka mendengar itu. Nah, ini yang
perlu menjadi satu perenungan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dan sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena kalau kita perhatikan saat ini yang namanya pekerjaan Roh Kudus, seringkali sudah mulai keluar daripada jalur resminya, ya, sudah keluar dari tatanan yang Tuhan inginkan. Yang namanya ketika murid-murid itu berglosolali atau berbahasa lidah atau berbahasa roh atau berbahasa surga, itu adalah sebuah kata-kata yang tidak dimengerti oleh mereka, tetapi di sisi yang lain ada roh hikmat yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang memberi pengertian tentang segala sesuatu yang diucapkan. Sehingga kita tahu berita mengenai kepenuhan Roh Kudus itu didengar oleh orang-orang Yahudi diaspora, oleh orang-orang Israel diaspora. Artinya orang-orang Israel yang mengalami pembuangan pada saat Babel, pembuangan yang pertama, dan mereka ketika Paskah mereka kembali, dan mereka inilah mendengar apa yang disampaikan oleh rasul-rasul. Jadi kita melihat sejak dari awal pekerjaan daripada Roh Kudus itu ada di dalam khotbah para rasul, ada di dalam persekutuan yang diadakan oleh jemaat mula-mula, ada di dalam pelayanan orang-orang percaya yang ada pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau melihat sejenak, Roh Kudus yang disebut juga sebagai Parakletos adalah sosok penolong yang luar biasa. Jadi Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang seperti halnya Kristus, ya. Kalau kita lihat di dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ada di dalam bait Allah, Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus katakan, mengapa kamu memakai rumah Bapakku sebagai sarang penyamut, ya. Karena pada saat itu Tuhan mendapati ada orang yang tukar uang. Jadi pada masa itu uang umpamanya uang 1.000, dan kalau tukar dengan uang yang berlaku di dalam bait Allah itu harganya menjadi 10.000 atau menjadi lebih daripada 10.000. Dan itu yang membuat Tuhan marah, karena di tengah-tengah jemaat yang diaspora yang berasal dari penjuru dunia, mereka mau beribadah tetapi dikenai pajak yang sangat besar. Nah, ini yang membuat Tuhan begitu marah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan daripada Roh Kudus atau Parakletos, ketika gereja mulai berkembang, kita melihat bahwa Roh Kudus itu satu pribadi yang menarik. Mengapa saya katakan menarik? Karena ketika rasul-rasul ditangkap, ketika rasul-rasul dipenjara, seperti halnya Yakobus adik daripada Tuhan Yesus, itu ada satu lapangan yang begitu luas di depan daripada tembok Yerusalem, dan konon Rasul Yakobus menjadi martir di tempat itu dengan dilempari batu. Tetapi setiap kali saya selalu merenung, ya, para rasul-rasul ketika mereka menghadapi martir atau menghadapi kematian, mereka tidak merasakan kesakitan seperti halnya yang dialami oleh Stefanus. Dengan vulgar, di mana Injil menuliskan Rasul Stefanus dibawa keluar, kemudian dilempari dengan batu, dan yang menarik, di tengah-tengah luka yang ada di dalam tubuhnya oleh karena orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, justru Stefanus mengatakan, aku melihat langit terbuka, aku melihat Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Artinya ketika Stefanus sampai kepada saat yang seperti itu, segala sakit oleh karena aniaya yang terjadi di dalam kehidupannya, Stefanus tidak merasakan semuanya itu.
Dan ini adalah satu hal yang banyak disaksikan oleh gereja-gereja Tuhan pada generasi berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Parakletos atau Roh Kudus itu tidak hanya menghibur di dalam kehidupan jemaat Tuhan ketika rasul-rasul sedang menghadapi aniaya, tetapi ketika gereja Tuhan di dalam tekanan. Ya, salah satu kisah yang paling menarik adalah ketika jemaat mengadakan perjamuan kudus. Jadi ketika jemaat mengadakan perjamuan kudus pada zaman Nero, mata-mata dari Nero itu menyelidiki ketika orang-orang Kristen mengadakan jamuan kudus, apa yang mereka lakukan. Mereka hanya mendengar, inilah tubuhku, inilah darahku. Lalu mereka mengambil kesimpulan, wah, murid-murid Kristus ini adalah orang-orang kanibal. Dan itu membuat Nero marah dan menangkap dan membunuh orang-orang Kristen pada saat itu oleh karena laporan palsu yang dibuat oleh pembenci-pembenci orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja Tuhan pada abad awal adalah gereja yang kalau boleh saya katakan gereja itu hidup, gereja itu bertumbuh, gereja itu berkembang di dalam penganiayaan. Jadi penganiayaan itu bukan sebagai sesuatu hal yang merintangi. Ada satu buku yang ditulis dengan judul Semakin Dibabat Semakin Merambat. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu. Mengapa mereka bisa menghadapi semua? Oleh karena Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang menarik, ketika para rasul-rasul seperti hanya Rasul Paulus ketika di Areopagus, lalu ketika menghadapi pemimpin-pemimpin yang ada di Roma seperti Felix dan sebagainya, ada satu hal yang luar biasa. Mungkin kalau Rasul Paulus kita ingat, dia adalah murid daripada Gamaliel dan dia adalah seorang yang sangat pintar kalau boleh saya bilang. Itu sangat berbeda dengan Rasul Petrus. Jadi Rasul Paulus itu adalah rasul-rasul untuk bangsa-bangsa di luar daripada bangsa Yahudi. Tetapi Paulus adalah rasul untuk bangsa-bangsa. Tetapi Petrus untuk khusus bangsa-bangsa Yahudi. Rasul Paulus untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, tetapi Petrus adalah untuk bangsa Yahudi. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Karena di dalam pelayanan daripada Rasul Petrus seringkali menghadapi satu tantangan antara menerima atau menolak oleh karena pemahaman Taurat yang sudah mendarah daging di dalam kehidupannya, seperti yang pernah dialami oleh Rasul Petrus ketika melayani Cornelius. Kita tahu Cornelius adalah seorang perwira tentara Romawi. Dan ada satu hal yang menarik, Rasul Petrus tidak langsung serta-merta mau menerima keberadaan daripada Cornelius, tetapi Tuhan tunjukkan ada satu karung yang isinya adalah binatang-binatang haram. Dan Rasul Petrus tahu itu adalah binatang-binatang haram dan dia tidak boleh menjamah apalagi memakannya. Tetapi Tuhan katakan kamu harus mengambilnya karena itu adalah perintah. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan menyatakan ketika Rasul Paulus mau menerima apa yang najis itu, akhirnya Rasul Petrus juga mau menerima keberadaan daripada Cornelius. Cornelius menjadi percaya oleh karena pelayanan daripada Petrus. Nah, ini adalah satu hal yang banyak terjadi dan dialami oleh murid-murid, ya. Satu model daripada Paulus di mana dia menerima semua bangsa untuk bisa menjadi percaya, tetapi Rasul Petrus menerima orang-orang percaya dari kalangan Yahudi aja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah peranan Roh Kudus dalam kehidupan rasul-rasul sebagai parakletos yang menghibur dan yang menolong. Kemudian yang berikut,
Roh Kudus juga mengajar dan mengingatkan, ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam firman Allah, perjanjian lama itu sudah ada jauh sebelum rasul-rasul itu memulai pelayanannya. Tetapi perjanjian baru itu nanti dikumpulkan setelah beberapa ratus tahun kemudian di dalam Konsili Nisea, kurang lebih tahun 312, kurang lebih tahun itu, dan barulah itu diterima sebagai perjanjian baru. Jadi ketika rasul-rasul melayani, mereka hanya menerima potongan-potongan, satu potong, satu lembar begitu, dari apa yang diajarkan oleh Petrus, dari apa yang diajarkan oleh Paulus, dan dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi masih berupa ini ya, lembaran-lembaran begitu. Tetapi kita melihat kemampuan, kekuatan, hikmat atau intelektual daripada rasul-rasul itu luar biasa. Bagaimana tidak? Kita tahu ketika Rasul Petrus itu yang pertama kali berkhotbah setelah peristiwa kepenuhan Roh Kudus, Petrus mampu menyampaikan, mengkhotbahkan Tuhan Yesus jauh sebelum keberadaannya. Jadi mulai dari zaman Adam sampai dengan zaman Tuhan Yesus sampai kemudian Roh Kudus, Petrus mampu menyampaikan itu semua. Dan saya yakin khotbah dari Petrus itu tidak sejam 2 jam, mungkin bisa lebih, sehari, 2 hari, 3 hari. Karena begitu panjang yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dan kita tahu cuplikan-cuplikan yang diambil oleh Petrus itu adalah cuplikan-cuplikan menggabungkan perjanjian lama dengan menggabungkan perjanjian baru. Dan itu bukan hal yang mudah, apalagi pada saat itu. Sementara untuk saat ini aja, untuk bisa kita pahami perjanjian lama yang ditulis di dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Yunani dan bahasa Aram, ada banyak buku-buku penunjang yang harus kita pakai supaya kita tidak salah mengartikan ketika membawa apa yang ada di dalam perjanjian lama, kemudian kita bawa ke dalam perjanjian baru dengan satu situasi waktu yang sangat jauh berbeda, tetapi kita boleh mendapatkan kebenaran di sana. Nah, itu hikmat Tuhan yang diberikan kepada rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat bahwa rasul-rasul itu dididik oleh Tuhan hanya 3,5 tahun, ya. Satu waktu yang kalau boleh saya katakan ya sekelas diploma begitu, ya. Selama 3,5 tahun yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita tahu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu menjadi satu model, satu modal yang nantinya dipakai oleh para rasul-rasul di dalam pelayanannya. Jadi rasul-rasul ketika berkhotbah mereka tidak jauh dari apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ini satu hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa di sana rasul-rasul bisa mengajar? Padahal Petrus itu latar belakangnya adalah nelayan. Andreas juga demikian, dan beberapa saudara-saudara dari Petrus, mereka semuanya juga orang-orang dari Galilea. Latar belakang adalah orang-orang nelayan. Dan pada saat itu Galilea adalah satu tempat pembuangan atau tempat berlari-larinya orang-orang yang kena masalah politik, dan mereka dikejar oleh pemerintah Romawi dan mereka lari di Galilea. Sehingga kalau saudara lihat di dalam firman Allah, Rasul Petrus itu adalah rasul yang maaf, dia mempunyai dialek, dia mempunyai tata bahasa yang sangat-sangat tidak bagus. Karena apa? Karena Galilea itu memang
daerah seperti Kingking begitu ya kalau boleh saya katakan, sehingga sangat-sangat dianggap rendah. Kalau asalmu dari mana? Saya dari Galilea, maka orang sudah tahu orang ini adalah bukan orang yang berpendidikan. Nah, itu yang terjadi, yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Lalu bagaimana mereka bisa mengajar? Oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat murid-murid ini bisa mengajar. Dan satu hal lagi, Roh Kudus ini juga berperan mengingatkan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dan ini membuat mengapa khotbah daripada murid-murid itu luar biasa. Karena mereka yang apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan dimunculkan kembali di dalam ingatan mereka untuk mereka sampaikan kepada umat yang hadir pada saat itu. Nah, ini adalah peranan daripada Roh Kudus, mengajar dan mengingatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengingat suatu saat Rasul Paulus pernah mengajar, dan di sana ada orang muda yang bernama Etikus, ya. Mungkin bisa jadi khotbahnya Rasul Paulus itu sangat panjang, sehingga Etikus ini yang mendengar itu mungkin dia terbuai dengan yang diajarkan oleh Paulus, sehingga dia tertidur dan jatuh, mati, kemudian dibangkitkan lagi. Artinya apa? Kita melihat oleh karena Roh Kudus yang membuat Rasul Petrus, yang membuat Rasul Paulus mempunyai kemampuan mereka berbicara, mempunyai kemampuan mereka berkhotbah, itu di atas rata-rata orang-orang Romawi yang ada pada saat itu. Kita tahu pada masa itu orang yang pintar berpidato, bisa berpidato, dia akan menjadi orang yang dihormati oleh orang Romawi. Dan itu adalah salah satu cara yang Tuhan pakai untuk boleh mengangkat di dalam kehidupan rasul-rasul, supaya di dalam kehidupannya bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, ini adalah peran daripada Roh Kudus. Tidak hanya menghibur dan menolong, tetapi juga mengajar dan mengingatkan. Satu hal lagi, di dalam kehidupan rasul-rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mempunyai kuasa yang luar biasa. Rasul Petrus itu adalah rasul yang mempunyai bayangan, yang mempunyai kuasa. Firman Tuhan menulis kalau ada orang yang sakit kena bayangan Rasul Petrus, orang itu sembuh. Orang mati kena bayangan Rasul Petrus, mereka bangkit. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Baju yang dipakai itu kemudian model ini juga pernah dipakai oleh Om Ishak. Tetapi kalau yang Om Ishak lakukan, maaf, bukan karena saya tidak menghargai beliau, tetapi kalau bagi saya itu kurang tepat. Dimana kalau Om Ishak itu kertas kain putih begitu, lalu ditempeli ayat, lalu kain putih itu ditumpangkan kepada orang yang ya memang ada yang sembuh dan juga ada yang tidak. Tetapi kalau saya maaf kurang sepaham dengan hal yang demikian. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Kain bekasnya itu mempunyai kuasa, ya, sangat beda apa yang dipakai oleh Paulus dan apa yang dibagikan pada saat itu oleh Om Ishak. Tetapi paling tidak kita melihat model-model yang ada di dalam kehidupan rasul-rasul dicoba untuk diterapkan di dalam kehidupan jemaat saat ini. Dan tentunya kita harus betul-betul tahu bahwa itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya ingat ketika di Kamagung itu ada pengerja dari Papa itu namanya Om Yakub Pranoto. Sekarang beliau melayani GBI yang ada di Caruban. Itu ada mak-mak, ya. Dia bilang, "Om, saya sakit, tolong Om saya minta air yang dari gereja. Karena saya percaya kalau saya minum air yang dari gereja ini, maka saya akan sembuh."
Ya, sama Om Yakub itu diambilkan air gentong yang ada di dapur, diambilkan. Ini mak, sudah mak. Dan maknya itu minum. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang demikian yang kita tahu itu salah harus kita luruskan, ya. Bukan kepada fisiknya, bukan kepada materinya, tetapi kepada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus itu yang penting, ya. Sehingga kekeliruan seperti itu bisa kita arahkan supaya tidak terulang kembali. Ada banyak mujizat pelayanan yang saya ingat pada saat itu ketika Papa melayani, dan itu menjadi satu pupuk yang subur bagi kemajuan GBPS sampai dengan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ke depan saya rindu supaya di dalam pelayanan kita bersama-sama Tuhan tidak hanya menyertai, melindungi, memberkati, tetapi juga ada manifestasi, ada pernyataan-pernyataan daripada Roh Kudus, di mana di sana kita boleh melihat jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan satu hal yang terlalu muluk-muluk kalau boleh saya katakan, tetapi itu memang sesuatu hal yang rindu untuk boleh terjadi. Ketika di Galela Natal 2023, Galela itu adalah satu tempat di dekat Melak. Melak itu adalah satu kota di hulu Malakam. Kalau dari Samarinda itu ya lebih kurang hampir 12 sampai 13 jam karena kondisinya sangat buruk sekali. Dan saya memang pernah melayani di sana, melayani di lapangan. Jadi memang ketika pelayanan itu saya menikmati sekali hadirat Tuhan, ada kurang lebih hampir 1.000-1.500 begitu. Saya pernah melayani di sana dan Tuhan bekerja luar biasa, dan sebenarnya jemaat di sana dan hamba Tuhan di sana minta, Pak, tahun depan balik lagi. Kita akan pakai ini lapangan yang ada di depan kantor Pemda. Mereka katakan nanti kami yang urus izinnya, Bapak hanya melayani. Dan waktu itu kemudian saya sakit dan saya belum ke sana sampai dengan hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada banyak orang-orang percaya yang rindu kembali melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Dan setiap kehidupan kita juga akan mengalami hal yang sama. Ketika kita membuka hati untuk kita boleh dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan, dipenuhi oleh kuasa-Nya Tuhan, dan mujizatnya itu boleh dinyatakan atas kehidupan kita. Kita mohon kemurahan Tuhan ke depan, tidak hanya ibadah, tetapi juga tanda-tanda supranatural seperti gereja-gereja Pantekosta awal yang ada di Indonesia, itu juga boleh kita nikmati. Mujizat memang bukan yang utama, bukan yang terutama, tetapi mujizat itu adalah satu hal yang bisa membuat iman kita tumbuh, yang bisa membuat kita melihat Tuhan, melihat kasih-Nya Tuhan menyertai dan memberkati kita sekarang sampai selamanya. Immanuel, kiranya Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.